penuh dengan perjuangan. Kita saksikan di sini adalah diseminasi kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-6. Dalam kegiatan ini terutama pada kandidat 3 orang ini, Bu Yayet, Bu Windy, Bu Ida, memang lelah ya, memang capek. Bagaimana kita bisa menjadi guru penggerak? Kita maknai perjalanan ya, bukan akhirnya. Terus berjuang untuk membuktikan bahwa kita mampu mencapai puncak itu. Ya. Janji Allah itu tidak mungkin akan mengingkari. Ya. Yang ada dalam materi budaya positif. Sebentar. Ya. Ini materinya, tadi semuanya sudah disampaikan oleh Ibu Yayet dan Bu Ida. Saya hanya akan memberikan penekanan saja. Di sini, awal mula saya sebelum menjadi CGP, saya merasa sebagai seorang guru yang egois. Kenapa egois? Karena saya hanya mementingkan diri sendiri. Ternyata seiring perjalanan waktu, seiring pendidikan CGP, ternyata banyak memberikan pembelajaran yang berharga buat saya. Bahwasanya sebagai seorang guru, ternyata kita itu harus memiliki keterpihakan kepada murid. Artinya, apa yang kita lakukan harus segalanya itu demi kebutuhan, kepentingan murid kita. Sebagaimana kita orang tua, maka yang ada dalam mindset kita bahwa murid-murid kita di sekolah itu sebagaimana layaknya anak-anak kandung kita. Maka ketika kita mengubah mindset yang tadinya anak orang lain ini ngapain diurusin, udah susah diatur, seperti itu kan biasanya ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari sekarang mengubah pemikiran, cara pandang kita bahwasanya anak-anak kita adalah sebuah investasi emas. Sebagaimana anak-anak kandung kita yang diajar oleh guru yang lain. Sama saja posisinya. Saat ini kita mengajar anak-anak orang lain mungkin, tetapi sebenarnya sama saja kita sedang menyimpan sebuah investasi emas untuk anak-anak didik kita di kemudian hari, di masa depan. Tuh. Jadi sekarang kita rubah coba Bapak Ibu semuanya, bahwa kita menjadi guru harus memiliki keterpihakan, harus memihak pada kepentingan murid, ya, anak-anak kita di sekolah. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini, saya banyak belajar bahwasanya sebenarnya anak-anak kita itu adalah terlahir bukan dari kertas yang kosong, bukan. Mereka sejatinya dalam kodrat alam mereka, kodrat
hidup mereka itu mereka sudah ada tulisannya bahwa anak ini memiliki potensi seperti ini, memiliki perilaku seperti ini. Ada yang perilakunya memang dari awalnya jelek atau kurang baik, ada yang memang sudah baik. Tulisan ini masih dalam kelihatan samar-samar, sehingga menjadi tugas seorang guru bagaimana kita menebalkan tulisan ini. Tulisan yang kurang baik, coba kita poles sedemikian rupa supaya menjadi lebih baik. Pada intinya, seorang guru itu sebagaimana seorang petani yang menanam padi. Seorang petani yang menanam padi berpikir bagaimana padi yang saya tanam bisa menghasilkan sebuah panen yang melimpah, yang barokah, yang memiliki kualitas panen yang baik. Betul atau tidak? Iya. Kita itu petani, Bapak Ibu semuanya. Anak-anak kita itu adalah tanaman padinya. Lalu, bagaimana supaya anak-anak kita berkualitas? Itu tergantung pada tangan-tangan seorang guru, kreativitas seorang guru, kemampuan bagaimana seorang guru bisa mengubah kemampuan anak, bisa mengubah tingkah laku anak yang kadang-kadang kita tidak sadari itu. Kita masa bodoh, ya. Bodoh amat lah. Mereka mah gitu, nggak bisa. Lah, di sini dituntut bagaimana seorang guru memiliki kesabaran yang tinggi, memiliki keuletan, menjadi contoh yang baik. Walaupun mungkin pada kenyataannya kita belum sebaik, seperfect yang ada, tapi kita mencoba terus belajar ya Bapak Ibu ya. Ikhlas, ridho bahwa apa yang kita lakukan nanti akan berdampak panjang pada anak kita sendiri, kembali kepada anak kita sendiri. Kita mendidik anak orang lain dengan sebaik-baiknya, dan nanti insya Allah akan berbalik lagi kepada anak kita menjadi anak yang berakhlakul karimah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Ya. Di sini untuk disiplin positif sudah dijelaskan secara gamblang ya sama Bu Yaya dan Bu Ida. Saya di sini hanya akan menekankan saja bahwa kedisiplinan yang positif itu berawal dari keyakinan akan kebaikan. Jadi kita yakin akan nilai-nilai kebaikan yang kita yakini, bahwa segala kesepakatan atau disiplin positif akan membawa kebaikan untuk semuanya. Dengan demikian, ketika kita menerapkan disiplin positif, maka anak-anak sebenarnya kita mengajari bagaimana anak-anak menghargai dirinya sendiri, menghargai sebuah keyakinan yang ada dalam dirinya sendiri, nilai-nilai kebaikan yang harus dipegang kuat, ya. Oh, berarti tujuan hidup saya, hidup di dunia adalah melakukan nilai-nilai kebaikan. Segala tingkah laku mereka akan selalu berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan. Seperti itu. Lalu di sini tujuan positif ini akan mengarah juga bahwa mereka akan memiliki motivasi dari dalam, motivasi intrinsik. Motivasi yang terlahir dengan sendiri, tanpa harus paksaan, tanpa harus bujukan, rayuan dari hadiah atau penghargaan, atau mereka takut dengan hukuman. Jadi mereka melakukan disiplin positif karena motivasi dari awal dirinya, bahwa apa yang dia lakukan dia yakini sebagai sesuatu yang mengarah pada kebaikan. Ya, selanjutnya nanti di sini setelah mereka akan akan berkeyakinan pada nilai-nilai kebaikan, dia akan terus secara jangka panjang akan melaksanakan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan itu. Sehingga ketika mereka melanggar, mereka merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Ya Bapak Ibu, dari tadi kita bicara tentang nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan seperti apa sih? Ya, nanti bisa dilihat di sini.
Nilai-nilai kebaikan ini di dalam modul CGP itu ada 7. Ini bisa dilihat, ini nilai-nilai kebaikan. Jadi nilai kebaikan ini akan menguatkan karakter, akan membentuk sebuah karakter yang baik. Yang baik bagaimana? Nilai-nilai kebaikan menurut pelajar profil Pancasila. Jadi secara umum sebenarnya akan mengarah, akan berpusat, akan berakhir pada pembentukan karakter murid yang sekarang kita lagi gembor-gemborkan adalah profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai kebaikannya. Bisa dilihat Bapak Ibu semuanya di layar. Ini ada juga nilai-nilai kebaikan menurut AIBO ya. Terus dari apa lagi nih? 9 pilar karakter. Ini juga sama. Bapak Ibu bisa mengambil nilai-nilai baik yang ada dari petunjuk seumur hidup ini ya. Lalu ada dari petunjuk hidup, ini nilai-nilai kebaikan. Selanjutnya, ini terakhir nilai-nilai kebaikan dari the 7 essential virtues ya. Ya. Lalu di sini saya tadi akan mencoba memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ya. Kalau tadi sudah dijelaskan, hukuman, mohon maaf Bapak Ibu saya duduk ya. Hukuman itu lebih cenderung membuat sebuah karakter menjadi kurang baik. Hukuman itu bersifat kekerasan fisik, bisa efek jerah ya. Sebenarnya tidak membuat efek jerah Bu, sebenarnya. Justru bisa menimbulkan trauma kepada murid, trauma baik dari fisik maupun trauma batin. Karena apa yang dilakukan oleh guru ketika menghukum mereka akan terngiang-ngiang, terkenang-kenang selalu. Terkadang ada anak yang akhirnya menyimpan dendam kusumat kepada guru tersebut. Menakutkan ya? Jadi bukan sebuah solusi dalam sebuah penanganan. Kalau menurut saya sebisa mungkin harus dihindari. Karena banyak solusi bagus, banyak solusi positif yang bisa kita lakukan selain kita hanya mengedepankan emosi. Sebenarnya kita itu sedang dikuasai emosi kita sendiri, tetapi akhirnya kita lampiaskan kepada murid. Melukai perasaan dengan kata-kata yang kasar seorang guru, ya. Melukai dengan secara fisik, verbal atau melalui bahasa tadi ya, kata-kata sama, itu menimbulkan trauma. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika di sekolah ada pernah guru yang memukul tangan kita pakai penggaris yang panjang atau melempar dengan menggunakan penghapus gara-gara kita itu tidak memperhatikan pembelajaran. Apakah masih terkenang sampai saat ini? Masih. Dan itu sebenarnya sebuah trauma. Baik itu traumanya sifatnya ringan atau yang tadi yang menakutkan itu adalah ketika trauma berat, dia menyimpan dendam, ilfil, suka tidak suka dan benci, akhirnya acuh tak acuh dengan guru tersebut. Itu yang harus kita hindari ya Bapak Ibu semuanya. Lalu untuk konsekuensi di sini, konsekuensi ini adalah anak-anak ini sesuatu yang sudah dirancang, yang sudah disepakati, sudah ada kesepakatan. Kalau hukuman tadi kadang-kadang terjadi karena secara tiba-tiba. Kalau yang sudah dirancang contohnya seperti ini, anak masuk ke kelas pakai sepatu kotor, akhirnya mengotori kelas. Lalu konsekuensinya apa? Dia harus membersihkan lantai kelas supaya kembali bersih. Atau misalnya
Anak sedang berjalan, tiba-tiba menyenggol ember yang penuh dengan air. Akhirnya embernya tumpah. Konsekuensinya bagaimana anak itu? Mengepel atau membersihkan tempat itu kembali ke bersih. Tetapi itu sifatnya hanya sementara. Kalau tidak dimonitoring oleh guru, tidak diawasi oleh guru, anak-anak seperti itu. Lain lagi dengan restitusi. Restitusi adalah bagaimana upaya seorang guru menyadarkan tingkah laku anak, memperbaiki tingkah laku anak, menguatkan karakter. Jadi di sini kata kuncinya adalah bagaimana guru membuat karakter siswa menjadi lebih kuat, lebih baik. Tanpa harus karakternya direndahkan, tetapi kita coba angkat karakternya agar dia itu merasa bahwa dia masih bisa mempertahankan karakternya yang bagus. Contoh tadi, yang dari contoh dari Bu Ida, guru nggak usah harus melalui kata-kata, tinggal saja dirangsang, dimotivasi. Anak-anak, keyakinan kelas apa yang kamu yakini? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Ya, jadi kita mencoba memancing anak untuk mencari solusi mereka sendiri. Bukan guru yang memberikan solusi, tetapi anak disadarkan dengan upaya sesadar-sadarnya mereka membuat solusi atas kesalahan atau kehilafan yang mereka lakukan. Ya, sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Lalu lanjut, ini kalau ini sudah tadi sama Bu Ida, ya, cuma saya penekanannya keyakinan kelas dilakukan karena adanya kesepakatan, bukan dibuat secara sepihak. Jadi mereka ketika melaksanakannya tinggal saja meyakini apa yang sudah menjadi kesepakatan. Tetapi lain lagi ketika peraturan kadang-kadang dibuat sepihak, tempel tahu. Jadi mereka hanya nanti karena ada ketakutan, kalau peraturan itu ada sanksinya. Sanksi kadang lebih cenderung kepada hukuman. Sehingga ini dampaknya tidak bisa bertahan panjang. Ini hanya berdampak karena mereka tidak didasari oleh motivasi atau keinginan secara sadar dari dalam. Mereka karena takut hukuman, takut sanksi dan sebagainya. Untuk menciptakan keyakinan kelas di sini, alhamdulillah saya sudah membuat keyakinan kelas, sudah saya share di YouTube ya. Keyakinan kelas itu kita harus ada kesepakatan dua belah pihak. Di sini kita selalu mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan yang ada. Dari nilai-nilai itu dijadikan perhatian utama. Misalnya saya di kelas 8D. Kebetulan saya di kelas 8D karena juga saya tadinya di kelas 7 karena waktu itu nggak ada jadwal, sehingga saya di 8D. Di situ anak membuat kesepakatan berdasarkan nilai-nilai kebaikan tersebut tanpa harus kita suruh, kita perintah. Mereka sudah sadar dengan sendiri. Ya, ini bisa dibaca secara lebih lanjut sama Bapak Ibu. Nanti saya berikan materinya. Ya, ini untuk penekanan filosofi dari 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa anak-anak kita, murid-murid kita berbuat kesalahan atau berbuat sesuatu yang melanggar aturan atau keyakinan kelas? Karena kuncinya di sini Bapak Ibu semuanya. Karena ada salah satu kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi, sehingga mereka melampiaskan pada hal-hal yang tidak atau kurang baik. Contoh, kebutuhan akan kasih sayang. Di rumahnya mereka terlahir dari seorang anak yang broken home. Ibunya cerai, kawin deui. Bapaknya cerai, kawin lagi. Akhirnya
dia tidak diakui sana sini, tinggallah biasanya sama neneknya. Itu sering kejadian di lingkungan kita. Itu adalah menjadi sebuah perhatian khusus yang harus kita pecahkan bersama. Akhirnya anak tersebut membutuhkan kebutuhan kasih sayang. Dari mana ia dapatkan? Dari neneknya. Ternyata neneknya mungkin kurang karena neneknya harus ngoyos dan sebagainya. Akhirnya pelampiasannya di sekolah. Dia menjadi siswa yang caper, cari perhatian ke sana kemari, ke guru nempel-nempel dan sebagainya. Itu jangan kita abaikan Bapak Ibu. Itu karena tadi kebutuhan akan kasih sayang murid tersebut tidak terpenuhi. Akhirnya dia membuat sebuah kesalahan yang sebenarnya bentuk dari perhatian, dia mencari perhatian. Yang selanjutnya, penguasaan, kebutuhan akan kekuasaan diakui. Jadi bagaimana anak diakui keberadaannya? Kita jangan cuek ketika anak itu memberikan sebuah kemampuan lebih, ya. Kita harus mengakui, ya, mengakui bahwa anak itu ternyata memiliki potensi. Kita angkat, bukan diangkat ini ya, bukan. Maksudnya kita berikan sebuah motivasi kuat, positif, ya, seperti itu. Lalu di sini kesenangan. Jadi kalau pembelajaran harus menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu guru tampil menor, gak apa-apa. Supaya apa? Menarik perhatian. Menarik ya. Baju harus sesuatu yang wow, gak apa-apa. Karena kita adalah sebagai model, sebagai aktris. Iya. Bicara yang bagus, usahakan yang baik ya kepada anak, sehingga anak akan memiliki kesenangan, akan merasa betah di kelas. Itu tadi kita juga harus memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang khususnya itu tadi mengalami broken home di rumahnya, ya. Tapi jangan kebablasan, mungkin nanti salah paham anak ya. Seperti itu, ada batasnya melalui pendekatan positif. Lalu kebebasan bagaimana anak berekspresi di kelas. Kita harus paham gaya belajar mereka. Ada yang sukanya lari-lari, muter-muter. Ada yang sukanya melalui ini ya, auditori, pendengaran. Ada yang melalui visual. Kita harus melihat sampai ke situ. Bagaimana caranya, Bu? Bagaimana caranya kita memetakan gaya belajar anak? Ada yang tahu? Kita bisa lihat dari proses belajar yang ada itu, proses pembelajaran yang ada udah kelihatan. Misalnya ketika ibu, bapak sedang memberikan sebuah praktek, membuat sebuah produk, ada anak yang begitu semangat, berarti dia itu lebih cenderung ke kinestetik, ya, bergerak itu ya, membuat. Tapi ada yang dia tidak suka ketika nari-nari, dia sukanya hanya menulis dan sebagainya, gitu. Lalu untuk posisi kontrol, ya, posisi kontrol guru sudah secara jelas gamblang dijelaskan oleh Bu Ida, Bu Yayat. Saya hanya menegaskan kembali, sebaik-baiknya posisi kontrol yang ada bukan berarti kita tidak boleh lakukan. Kembali lagi pada situasi dan kondisi. Adalah posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Ya, kembali lagi ya Bapak Ibu. Coba kita sama-sama berpikir, ketika kita menjadi seorang guru yang penghukum, capek atau tidak? Capek atau tidak? Capek. Marah-marah itu membutuhkan energi besar. Kata Pak Kusnadi, habis marah-marah langsung ke kantin makan
kudu lapar. Iya, itu membutuhkan energi besar. Ya. Lalu sebagai seorang pembuat rasa bersalah, kita bukan Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Jangan membuat anak merasa beban dengan kita menyudutkan dia dengan perasaan bersalah. Dasarnya anak itu sudah ada banyak masalah di rumahnya, kita bebani lagi, kita sudutkan dengan bahwa dia itu bersalah. Kita malah semakin stres, gak mau sekolah itu, ya. Lalu sebagai teman, boleh kita memposisikan sebagai teman, tapi ingat ada batasannya. Karena yang ada ketika kita memposisikan terus sebagai teman, kita dilunjak. Karena sudah ada kedekatan. Ya, itu. Lalu sebagai pemantau, sepertinya kita itu terlalu formalis, ya, formal. Lihat peraturan nomor berapa, aturan nomor berapa, seperti itu ya. Dan ini tidak akan bertahan lama, karena anak hanya akan melakukan atau mentaati aturan yang ada di sekolah kalau dia dipantau. Kalau tidak dipantau ya udah, santai lagi dong, gitu ya. Namun ketika kita berposisi sebagai seorang manajer, kita itu bijak. Kita bijak menjadi seorang guru, tidak memvonis siswa itu bersalah. Siswa dengan sendiri menyadari kesalahannya. Tadi garis bawahnya adalah pendekatan positif. Itu ya, yang jangan kita lupakan. Pendekatan positif harus ada, Bapak Ibu, ya. Dimulai dari kita korek latar belakang anak tersebut, karakternya, lalu bagaimana keseharian di rumahnya. Itu tadi ya, sama saja sebenarnya. Jadi kita harus mengetahui latar belakang dulu sebelum kita memvonis seorang anak. Itu. Ini sudah. Ini juga untuk segitiga restitusi. Sebenarnya apa sih, Bu? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah strategi bagaimana seorang guru dalam memposisikan diri sebagai seorang manajer. Sudah dijelaskan juga sama Bu Ida, Bu. Di sini kita mulai dari menstabilkan identitas. Ketika seorang anak itu melakukan sebuah kehilafan kesalahan, jangan kita downkan identitasnya sebagai orang yang bersalah, tetapi kita stabilkan kembali. Artinya bukan kita junjung, tetapi kita stabilkan. Artinya ketika misalnya gini, secara gampangannya, anak itu habis kita marah-marahin, misalnya kita secara tidak sadar membentak dia, ya, kita rangkul kembali, kita ajak ngobrol dari hati ke hati. Jangan malah biasanya kita cuekin, kita acuhkan. Biasanya kita kan seperti itu ya. Kalau sudah benci ke anak, udah acuhkan saja lah. Itu salah. Harus kita stabilkan identitasnya supaya muncul karakter baiknya tetap ada. Ya. Lalu yang selanjutnya di sini adalah validasi tindakan yang salah. Sebenarnya ini validasi adalah berupa kita luruskan kembali perbuatan atau tingkah lakunya yang salah. Validasinya bukan kita yang memberikan kesalahan, tapi dia yang mengoreksi sendiri. Oh iya, ternyata salah ya saya ya berbuat seperti itu. Itu ya. Dan terakhir kita kembalikan pada keyakinan kelas. Itu. Keyakinan kelas itu kembalikan lagi apa yang sudah disepakati oleh bersama. Ya, ini sudah selesai. Bida, waktunya bagaimana? Udah cukup? Ya. Mungkin pemaparan dari saya jauh dari kata kesempurnaan.
Tetapi di sini saya mencoba untuk membagikan pengalaman, membagikan apa yang sudah saya peroleh dari pendidikan CGP ini. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Amin, amin ya robbal alamin. Silakan apabila ada yang ingin didiskusikan bersama, saya terbuka untuk menerima pertanyaan atau masukan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Baiklah, lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, pertanyaan dari Bunda. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar pemaparan yang disampaikan oleh Bu Indi, saya sangat tertarik. Di dalam pembelajaran itu kita harus berpihak kepada murid. Yang ingin saya tanyakan, langkah-langkah yang paling tepat, gitu ya. Langkah-langkahnya seperti apa supaya kita bisa ketika mengajar itu menerapkan keberpihakan kita kepada murid. Mohon untuk lebih dirinci penjelasan itu langkah-langkahnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih pada Ibunda Dr. Anda Nur Hayati atas pertanyaannya. Alhamdulillah bahwasanya semua sadar ya bahwa kita harus memiliki keterpihakan kepada murid. Langkah-langkahnya bagaimana ya supaya kita memiliki keterpihakan atau selalu mengutamakan kepentingan murid? Kembali lagi Bu, kita harus berawal dari motivasi atau dorongan dari dalam atau dorongan intrinsik dari dalam diri kita. Kita sebagai seorang guru sebenarnya tugasnya apa? Misalnya ya, tugas kita adalah bagaimana menghantarkan anak-anak didik kita, kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya menjadi anggota sebagai seorang individu maupun sebagai anggota masyarakat. Itu garis bawah. Ketika kita sudah sampai pada pemahaman tersebut, maka kita mulailah dari dalam diri bahwa apa yang kita lakukan semata-mata untuk murid. Dari mulai mungkin dari pembelajaran Ki Hajar Dewantoro ada semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso. Kalau bahasa Sundanya mah ing madya ing ngarsa sung ta tulada, ing madya mangun karsa. Kalau di itu ya di Sunda. Tapi kalau di Jawa ini lidah Jawa ya. Ing ngarso sung tulodo. Di depan kita memberikan apa? Contoh. Ing madyo mangun karso. Ing madyo di tengah membangun semangat. Tutwuri handayani. Di belakang kita memberikan dorongan. Itu ya. Itu kita juga harus sampai pada pemahaman filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro sampai ke situ. Mungkin pada saat ini saya juga secara sadar saya belum seperti itu sepenuhnya karena keterbatasan saya. Tetapi kita mencoba. Kita berusaha, kalau sudah tahu seperti itu kita berusaha untuk memperbaiki diri ke arah lebih baik lagi. Lalu dalam keseharian kita selalu tidak lepas dari proses pembelajaran. Maka dari situ kita coba untuk membuat rancangan pembelajaran yang selalu berpihak kepada murid. Dari tadi yang saya jelaskan, kita mulai dari gaya belajar kita ikutin. Akhirnya nanti kita sampailah pada pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan murid, bukan kebutuhan guru.
bukan egoisme seorang guru. Nyatat halaman sekian, semua nyatat. Tidak seperti itu Bu sekarang. Sekarang pembelajaran diferensiasi adalah ketika anak disesuaikan dengan kesiapan murid. Siapnya dia si kesiapan murid, minat murid, profil belajar murid. Kalau anak itu punya minatnya di bidang nulis, kita berikan tugas menulis, ya. Kalau anak itu memiliki gaya belajar kinestetik atau lebih banyak bergerak, kita akan berikan tugas. Jadi seperti itu, sekarang pembelajaran tidak hanya pada satu strategi model pembelajaran, tetapi bervariasi. Itu artinya kita berpihak kepada murid. Model pembelajaran diferensiasi tidak hanya pada proses, konten. Contoh, anak yang sukanya visual, kita suguhkan sumber pembelajaran yang melihat ya, misalnya video, gambar, seperti itu. Tetapi kalau anak yang sukanya dengan audio, ya itu tadi lebih cenderung auditori pada pendengaran, seperti itu. Itu salah satu keterpihakan murid, keterpihakan seorang guru pada murid. Bisa kira-kira Bu dipahami? Ya, cukup ya Bu, tidak? Ya, karena waktunya sudah selesai dan Bapak Ibu harus istirahat nanti di rumah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Rizka Yonelia. Rizka. Sakit. Terus siapa lagi? Sudah? Ya, kita doakan semoga Rizka cepat sembuh ya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bagaimana kabar orang tua kalian? Ibu doakan sehat dan tenang. Mereka beliau-beliau yang memberikan nafkah, membiayai kalian, makanya kalian sekolahnya harus ya rajin. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak kelas 8D. Kelas 8D kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas atau mungkin keyakinan kelas, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ibu, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Tidak. Ya. Keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan bersama yang kita sepakati, yang kita tentukan supaya kita memiliki sebuah aturan, norma atau apa ya? Ya itu tadi aturan yang jelas. Sebenarnya kelas ini harus ada sesuatu yang disepakati supaya apa? Kalian bisa memiliki pedoman bahwa di dalam kelas ini ada aturan yang sudah disepakati, tidak boleh dilanggar. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Apakah keyakinan kelas itu harus dilaksanakan? apa harus dilaksanakan? Coba, siapa yang bisa jawab? Apakah harus dilaksanakan? Harus dong, betul, harus. Karena ini adalah kesepakatan bersama, dilaksanakan bersama, dan tidak boleh dilanggar. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Bu. Kalau keyakinan kelas tidak dilaksanakan, apa sanksinya? Ada yang tahu kira-kira sanksinya apa? Yuk, sanksinya dihukum.
nama kalian, terus keyakinan kelasnya. Nama, keyakinan kelasnya apa? Ayo bisa minta tolong yuk. Langsung ditulis. Keyakinan kelas boleh lebih dari satu. Nanti kita sepakati bersama-sama. Semua kebagian, ya nanti. Kira-kira paham tidak membuat keyakinan kelas? Ya, nama. Terus kalau sudah, silakan ditempelkan ke yang ini. Ya, nanti tanyakan satu-satu. Silakan bagi yang sudah selesai bisa langsung ditempelkan ke depan. Silakan bari sebelah sini tempelkan sesuai dengan apa yang itu. Ayo jangan malu-malu. Atau siapa saja yang sudah selesai silakan tempelkan. Antri, budaya antri harus tetap. Antri. Rapi ya, tempelkannya rapi. Tempelkannya rapi. Sudah semuanya? Sudah? Ya, kita akan bahas satu persatu. Dilarang. Di sini keyakinan kelas tidak boleh berbicara kasar. Setuju? Setuju. Ya, kita tulis di papan tulis. Ya. Berbicara kasar ya, artinya berkata kotor, jorok, melukai perasaan teman, apalagi kira-kira mengandung ujaran kebencian. Yang selanjutnya dilarang bolos. Setuju? Setuju. Bolos dalam artian bagaimana, ada yang bisa menjelaskan? Di dalam pembelajaran di kelas dilarang bolos. Ya, ingat loh ya, ini kesepakatan bersama keyakinan kelas kita ya, kita akui. Selanjutnya dilarang bolos sama tidak boleh ini ya, kita dilarang tidur saat jam pelajaran. Bagaimana? Apakah setuju? Setuju. Alasannya kenapa? Tidur saat jam pelajaran? Tidak sopan. Ada guru. Terus? Artinya nanti kalian tidak bisa mengikuti pelajaran dengan lanjutkan. Dilarang membawa HP ke sekolah. Bagaimana?
kelas harus bersih? Supaya nyaman dan tidak ada nyamuk. Tidak ada nyamuk. Kenapa kalau ada nyamuk? Datang mengganggu, takut menyebabkan demam berdarah. Satu lagi kita yang beda ya. Apalagi ya yang belum ya. Dilarang datang terlambat ke sekolah. Berarti harus sama disiplin. Ya, ini karena semuanya sudah. Apakah dari keyakinan kelas ini bisa disepakati? Bisa. Oke, bisa berikan tanda bahwa keyakinan kelas ini sudah disahkan. 1, 2, 3. Baik. Sekarang kita akan masuk bagaimana kita akan membuat sebuah kelas impian. Ada yang ingin bertanya? Ya. Kelas impian itu seperti apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Keinginan kita bagaimana, Ayu? Pengen bersih, Oh, pengen bersih. Kelas impian. Kalian punya impian tidak? Punya. Impian harapan, cita-cita. Impian saya menjadi murid yang berakhlakul karimah. Misalnya impian pribadi. Sekarang impian kelas menyangkut kelas. Misalnya impian kelas 8D ingin menjadi kelas yang unggul dan berprestasi. Bisa kan ya? Bisa. Atau ada lagi, coba contoh. Bisa satu contoh. Tuh. Ayo. Coba, Riko, impiannya apa kira-kira? Nanti sebelum diterangkan di sini, dituangkan di sini. Jadi, ini dari kalian, ide gagasannya dari kalian. Ibu cuma menampung, nanti kita sepakati bersama dan dilaksanakan bersama. Apa? Riko? Harus bersih kelas impiannya. Ya, benar apa ya? Ganti keramik. Ya, nanti bisa. Silakan kita tuangkan lagi. Kamu bagikan ya? Sudah semuanya? Ya, kalau demikian kita mulai dari sebelah sana. Silakan. Tempelkan impian. Yang rapi ya.
Ya, bagus. Nanti Ibu akan sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah supaya diganti. Amin. Karena kalau kurang matching tak ya, ini sudah bagus, sudah bagus. Berarti keramiknya harus bagus. Nih. Selanjutnya, di sini ini tidak ada sampah. Saya tulis ya. Berarti satu bebas, bebas. Kelas impian bebas sampah. Baru coba duduk yang bagus ya. Selanjutnya, menurut kalian bersih dan nyaman sama tidak bebas sampah? Sama tidak? Kayaknya agak sedikit lebih ya. Bersih dan nyaman. Kalau ini sampah. Ya. Tolong perhatikan, sepakat atau tidak? Ya. Lanjutkan. Bersih sama bersih. Terus hampir sama ini jawabannya ya. Pengen punya kipas angin. Gimana ini punya kipas angin, apakah itu kelas kimia? Kasih berarti memiliki fasilitas atau memakai. Bisa lanjutkan. Apalagi ya di sini kelasnya wangi. Kayak orang baik. Wangi bagaimana? Berarti masuk bersih dan nyaman. Lanjutkan. Apalagi dia kok? Itu yang paling bawah ada. Ingin yang paling bawah mana? Itu yang ada lapanya Bu. Ingin kelasku menjadi kelas terfavorit. Favorit. Terfavorit artinya disukai oleh guru. Ya, ingin jadi kelas favorit. Bagus. Setuju? Setuju. Untuk menjadi kelas favorit bagaimana? 1. Prestasi. Berprestasi. 2. Mendapatkan penghargaan. Mendapatkan penghargaan. 3. Sikap murid-muridnya bagaimana? Baik. Ramah-ramah, tidak melanggar aturan. Ya. Apalagi di sini udah cukup ini ya. Ada lagi coba yang mana ya? Apa? Pinggirnya. Yang mana? Yang jauh, yang kanan. Ini Terus bawahnya Bu. dikenal sudah. Yang jangan Bu. Mendapatkan juara sudah. Itu Bu. Menjadi kelas